Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini tanggal 1 Februari 2026 atau 13 Sya'ban 1447 Hijriah, kita kembali akan sama-sama mengkaji tentang Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Pak Ustaz Santa. Tanggal hiji baru kajian PRT. Kajian ke tanggal 1 ya. Kajian. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, barusan kita telah melaksanakan sholat ibadah subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai, mangga Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pagi hari ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti, Regensi, Riung, Bandung. Pemberangkatan harus kita beranjak dari Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 103. Surat 4, nama surat An-Nisa, diturunkan dulu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di Madinah, termasuk kelompok surat ayat Madaniyah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Pada kalimat ini ikuti saya, pada kalimat ini di ujung, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana ujung ayatnya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dari sesungguhnya Pak, artinya Pak RT, semua sholat itu 103. Semuanya sholat itu bagi orang-orang beriman. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya. Allah menyatakan lewat ayat firman suci yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang-orang beriman. Biasanya ditulis itu ada Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang menentukan jadwal waktu sholat itu menurut ayat itu Allah dan Rasulnya. Ulangi sekali lagi, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya. Jadi karena Allah yang menentukan jadwal waktu sholat, kita harus mengikuti jadwal yang ditentukan Allah tentunya dan ditentukan Rasulnya. Kita masuk sekarang kepada surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 1 sampai 5. Jadi waktu surat Al-Muzammil diturunkan baru 5 ayat. Padahal seluruhnya ada 20 ayat. Surat 73 ayat 1 sampai dengan 5. Nama suratnya Al-Muzammil. Artinya orang yang berselimut.
Maksudnya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu. Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Silakan Pak RT ayat 1 sampai 5. Wahai orang-orang yang Jangan orang-orang, orang saja Pak. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Baru saja Muhammad menjadi nabi 2 tahun, baru 2 tahun jadi nabi dan rasul, mendapat perintah sholat malam. Sholat fardu yang 5 waktu belum ada Pak. Baru 2 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, guru takte turun ayat eta. Ye jalma nu harudung kusimut, bangunlah kamu di malam hari. Untuk apa? Untuk sholat malam. Disebutnya sholatul lail atau qiyamul lail. Jadwalnya ditentukan Allah Pak. Nabi Muhammad disuruh bangunnya untuk sholat malam tengah malam. Kalau tengah malam kira-kira jam berapa Pak? 12. Jam 12 ya. Atau kurangi sedikit dari tengah malam. Kurangi sedikit dari tengah malam kira-kira jam berapa? 11. Oh 9 mampa terlalu banyak. Kurang sedikit dari tengah malam. 11 atau setengah 11. Atau tambah dari tengah malam. Bisa setengah 1, bisa jam 1, setengah 2, jam 2. Dan bacalah Quran dengan tartil secara perlahan-lahan. Nanti kata Allah, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berbobot. Baru 2 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, turun perintah sholat di Mekah. Sholat wajib yang 5 waktu belum ada, belum Isra Mi'raj rasulnya. Kalau perintah sholat yang 5 waktu itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu diturunkannya tahun 10 kenabian. Ini baru 2 tahun kenabian. Jadi sebelum sholat fardu yang 5 waktu, sholat apa dulu? Sholat malam, qiyamul lail atau sholatul lail. Waktunya ditentukan Allah Pak. Ente sagawaya kumaha urang baik. Tengah malam, padahal dulu belum ada jam Pak, belum ada jam. Kurangi sedikit dari tengah malam atau tambah dari tengah malam. Nabi Muhammad disuruh membaca Quran secara perlahan-lahan. Nanti kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat atau berbobot. Hukum sholat ini bagi Rasul wajib, Pak. Bagi para sahabat juga wajib. Belum ada sholat fardu 5 waktu. Begitu terus Pak. Sampai Rasul hijrah ke Madinah. Jadi sudah ada sholat yang namanya qiyamul lail atau sholatul lail.
Salat malam. Itu perintahnya Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Bagi Rasul hukumnya wajib, bagi sahabat hukumnya wajib pada saat itu. Terus saja turun surat 17 ayat 79. Surat 17 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqamam rabbuka maqamam mahmuda. 17-9 Al-Isra 17. Silakan Pak RT artinya. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah Tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Guru Tate turun ayat kepada Nabi Muhammad 17-79. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah engkau Muhammad. Sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkit kamu ke dalam tempat yang terpuji. Tadinya sholat malam itu sholatul lail, qiyamul lail, wajib bagi Rasul. Nama lain sholatul lail atau qiyamul lail itu nama lainnya sholat tahajud. Waktunya tetap mengacu kepada Al-Muzammil, tengah malam, kurang dikit dari tengah malam atau tambah. Tidak boleh bergeser waktunya, karena yang menentukan waktu sholat itu Allah, Pak. Baik sholat wajib atau sholat sunat. Bapak sholat qobla duhur, qoblatnya sebelum duhur itu duhur, dia sebelum duhur. Boleh sholat qobla duhurnya jam 11 siang? Tidak boleh, harus masuk dulu waktu duhur. Kenapa? Setelah adzan. Ya, qobla itu maksudnya sebelum duhur itu, dia sebelum duhur itu, tapi harus sudah masuk waktu duhur. Duhur jam 12, qobla duhur jam 12. Boleh qobla duhur jam 12:30? Boleh. Jam 1 boleh. Tidak keluar dari jadwal. Yang tadi satu sholat malam itu wajib bagi Rasul dan para sahabat. Sekarang ada nama lain. Nama lainnya sholat tahajud. Waktunya tetap mengacu Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Tadinya hukumnya wajib, sekarang jadi nafilah, sunat. Tadinya wajib, Pak. Setelah mana Rasul Mi'raj, ada perintah sholat yang 5 waktu. Jadi gini, qiyamul lail dulu, sholatul lail, baru Mi'raj. Mi'raj tahun 10 kenabian, Pak. Muhammad sudah menjadi nabi 10 tahun, Mi'raj. Perintah sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ada 2 wajib. Sholat malam wajib hukumnya bagi Rasul dan sahabat. Sholat fardu yang 5 waktu juga wajib. Turun aja surat 17-79, hukum wajib tadi sholat malam, jadi sunat, ibadah tambahan. Pertanyaannya, sholat malam, qiyamul lail atau tahajud berapa sholat, Pak? 1, Pak. Bukan sholat malam, tahajud 2 sholat, bukan. Hanya namanya sholatul lail, sekarang namanya lainnya tahajud. Status hukumnya asalnya tadi wajib menjadi sunnah. Berapa sholat? Etakene Pak. Ada nggak orang yang tahajud atau sholat malam jam 8 malam? Ada nggak? Ngalinur berarti jalan mati. Mana nanti lah TV sarewe nu kursi.
Ayo udang, tahajud ini. Ada nggak yang tahajud jam 8 malam? Nggak ada, Pak. Tahajudnya tengah malam ya. Karena sudah ada sholat wajib yang 5 waktu setelah Mi'raj. Jadi status sholat malam itu tadinya wajib jadi sunat. Tadinya wajib. Tibalah bulan Ramadan. Nama sholatnya Qiyamul Ramadan. Lihat surat Bukhari nomor 31. Nomor 31 Pak, ini Bu. Tibalah bulan Ramadan. Ada sholat malam di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan. Silakan. Bukhari nomor 31 hadisnya. Bukhari nomor 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Iya. Siapa yang menegakkan sholat di malam hari bulan Ramadan, nama sholatnya man qoma Ramadan Qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Hanya di sebelah sini mah populernya namanya sholat tarawih. Nanti di hadis Muslim disebutnya sholat tarawih. Padahal nama dari Rasul bukan tarawih. Nama dari Rasul adalah sholat Qiyamul Ramadan, bukan tarawih, Pak. Di bulan Ramadan mah. Di bulan Ramadan mah nama sholatnya Qiyamul Ramadan. Sebelum ke Qiyamul Ramadan, kita lihat dulu hadis Bukhari nomor 281. Hadis Bukhari nomor 281. Karena ini direkam, jadi rujukannya tersebut ya. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 281. Artinya Pak? Hadis Bukhari 281 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar putranya itu. Terus seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW ketika beliau sedang di atas mimbar, bagaimana caranya sholat malam? Nabi menjawab, sholat malam 2 rakaat, dan bila khawatir subuh datang maka sholatlah 1 rakaat. Berarti Anda telah witir untuk setiap rakaat yang telah Anda perbuat. Ibnu Umar mengatakan, buatlah sholatmu yang akhir di waktu malam ganjil, witir rakaatnya, karena Nabi SAW menyuruh begitu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW di Madinah ketika Rasul lagi di mimbar. Tanya sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana caranya sholat malam? Tidak disebut bulan Ramadan, Pak. Yang nanya itu bagaimana caranya sholat malam. Kata Rasul, sholatul lail matna matna. Sholat malam itu di 2 rakaat kan, salam, 2 rakaat salam. Kalau kamu khawatir subuh datang, witirnya 1. Kalau khawatir subuhnya datang. Kalau masih jauh 3 witirnya. Kalau sudah mepet ke waktu subuh, witirnya harus 1. Kenapa? Bukan hoream. Sudah mepet ke waktu subuh. Ya jam 4, witirnya 1 saja. Kalau masih jauh, witirnya 3. Sholat malam, bertanya para sahabat. Kemudian kita lihat Muslim 733. Muslim, Pak. 73. Ini yang membuat judul sholat tarawih. Di kita mah musimnya tarawih, Pak. Padahal nama hadisnya Qiyamul Ramadan. Muslim 733. Judulnya baca, Pak. Judulnya ada? Sholat tarawih judulnya. Itu yang buat judul si penerjemah, bukan dari Rasul, Pak. Yang buat judul itu bukan terjemah. Yang membuat nomor penerjemah.
Silakan Pak, judulnya sekali lagi. Judulnya sholat tarawih. Terus. 733 Sahih Muslim. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan sholat pada malam Ramadan karena iman dan ikhlas dan karena Allah, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Hadisnya man qoma Ramadhana, coba Pak. Arabnya man qoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan gini, man sholatut tarawih, bukan. Barang siapa orang sholat tarawih karena iman dan ikhlas karena Allah, diampuni dosa yang lalu. Barang siapa yang menegakkan sholat di malam hari bulan Ramadan, nama sholatnya Qiyamu Ramadan. Kalau kita mau kecil, usolli sunata tarawih rakaat ini jama'atan rahimakumullah, usolli sunata tarawih rakaat ini, bukan sholat tarawih namanya, Qiyamu Ramadan. Apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu artinya penting Bang. Kita dikasih nama orang tua kita, nepika ngabubur, berem ngabubur bodas Pak. Kalau pegawai negeri, namanya tidak sama dengan akte kelahiran, wah ini gugur Pak. Harus betul-betul ya, nama kecil atau nama di akte kelahiran. Itu nomor 733 Pak. Kalau tadi muslimnya nomor 31 Pak. Ulangi baca, nomor 31. Bukharinya. Iya, man qoma Ramadan apa? Artinya, barang siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Jadi muslim nomor 31, Bukhari nomor 31, muslimnya nomor 733. Sekarang kita lihat hadis Muslim nomor 722. Muslim Pak. Nomor 722. Silakan. Hadis Muslim 722 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat malam. Jawab Rasulullah SAW, sholat malam itu dua rakaat. Apabila kamu takut subuh segera datang, sholatlah 1 rakaat untuk witir, mengganjilkan jumlah sholat yang telah kamu kerjakan. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada ya Rasulullah, bagaimana caranya sholat malam? Kata Rasul, sholatul lail masna. Sholat malam itu di 2 rakaatkan salam, 2 rakaat salam. Kalau kamu khawatir subuh keburu datang, witirnya harus 1. Kalau masih jauh 3. Di situ ada jumlah nggak? Nggak ada jumlah Pak. Sholat malam itu 2 rakaat, tidak ada jumlah Pak. Bangunnya jam 2 malam, mau sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Jauh kau tuh bisa berapa rakaat yang 2 rakaatnya? Terserah Pak. Bisa 10 adegan berarti 20. Witirnya 3, 23 bisa. Sholat malamnya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan barusan? Tidak ditanya Pak. Pokoknya sholat malamnya di 2 rakaatkan. Sekarang kita lihat Bukhari nomor 604. Kalau muncul 44 gimana Bos? Hah? Muncul 4 rakaat. Iya, sekarang Bukhari nomor 4. 604. Ya kita telusuri dulu hadisnya Pak. Biar benar, karena jadwal waktu sudah diberikan Allah dan Rasulnya. Entong nyieun waktu sorangan. Oke, sholatnya teu sah Pak. Silakan nomor 4. Hadis Bukhari 604 dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Aisyah. Yang ditanya bukan Rasul, Aisyah istri Rasul. Terus Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pada bulan Ramadan. Terus yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana caranya Rasulullah sholat di malam bulan Ramadan? Yang nanya itu sholat malam Rasulullah di bulan. Nanyanya ke Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab gimana Pak? Jawab Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholatnya di bulan Ramadan dan tidak pula di bulan lainnya atas 11 rakaat. Terus
Yang nanyanya sholat Rasul di bulan Ramadan, berarti qiyamul Ramadan, tarawih teh. Cek Aisyah, Rasul mah kalau sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tarawih itu 11 rakaat. Di bulan Ramadan atau di bulan luar Ramadan tarawih itu 11 rakaat, cek Aisyah. Terus Aisyah sekarang masuk pada pertanyaan, bagaimana yang nanya cara Rasulullah sholat di bulan Ramadan? Kan nanyanya sholat di bulan Ramadan, bukan di luar Ramadan, di bulan Ramadan. Rasul mah sholat malamnya boh di bulan Ramadan, boh di luar bulan Ramadan, tarawih di 11 rakaat. Sekarang masuk ke pertanyaan. Terus Pak? Mula-mula beliau sholat 4 rakaat Di bulan Ramadan. Terus? Tetapi janganlah kamu ditanya tentang kebagusan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, dan janganlah ditanya pula bagaimana bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. 4 3. Iya. Tapi Al-Baqarah. Kenapa? Suratnya surat Al-Baqarah kan. Kata Aisyah, Rasul mah sholat di bulan Ramadannya 4 rakaat pertama, kemudian 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi kau jangan tanyakan mengenai bagusnya. Mual kau untuk panjang seluruh. Jadi 4 4 3. Pertanyaannya, yang 4 rakaat itu yang pertama dan yang kedua pakai tahiyat awal atau tidak? Kalau sholat 4 rakaat pada umumnya pakai tahiyat awal namanya? Sholat wajib. Sholat wajib. Sekarang ditanyakan sholat sunat, pakai tahiyat awal atau tidak? Jadi pertanyaan besar, Pak. Beberapa puluh tahun yang lalu di Unisba ada imam sholat tarawih 4 rakaat, pada 2 rakaat pakai tasyahud awal. Jamaah ribut, subhanallah, subhanallah. Ternyata di Jawa Timur di Bangil sudah pakai tahiyat awal, Pak, yang 4 rakaatnya. Di Bangil, Pak. Karena sudah diadakan studi. 4 rakaat itu pakai tahiyat awal atau tidak? Kita tidak ya Pak ya? Tidak. Kenapa tidak Pak? Tiba lagi gitu baik. Ketika ada yang pakai tahiyat awal gugur Pak. Ketika ada yang pakai tahiyat awal. Lihat hadis Muslim. Ya. Ya di Unisba pernah tidak sosialisasi dulu. Waktu dia tasyahud awal pada 2 rakaat, subhanallah makmum semua. Pada 4 rakaat tahiyat awal subhanallah lalu ribut. Lihat Muslim nomor 449. Ini dalilnya ini 449, Pak. Sok di dia lamun opat-opat make tahiyat awal mun gujud, salah lembur saja jagat, Pak. Tapi makmum kumaha imam bae lah. Ayat artinya 449. 49 dari Aisyah. Ya. Katanya Rasul SAW memulai sholat beliau dengan takbir. Takbiratul ihram ya. Terus. Ya, itu sholat malam aja. Mulai sholat baik wajib atau sunat ya takbiratul ihram dulu Pak. Ya. Terus. Sesudah itu beliau baca Al-Fatihah. Ya. Apabila beliau ruku, kepalanya tidak mendongak dan tidak pula terlalu menunduk. 449 tuh Pak nomornya. 449. Terus. Tetapi pertengahan sehingga kepalanya kelihatan rata dengan punggung. Ini waktu ruku. Apabila beliau bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sebelum dia berdiri lurus lebih dahulu. Sami Allahu liman hamidah. Terus. Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud pertama, beliau tidak sujud kedua sebelum duduknya antara 2 sujud itu tepat benar lebih dahulu. Iya. Tiap-tiap 2 rakaat beliau membaca At-tahiyat. Itu Arabnya dibaca. Wa yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyat. Wa yaqulu dan Rasul mengucapkan fi kulli rak'ataini dalam setiap 2 rakaat baca at-tahiyat. Ada.
Wa yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyat. Ada Pak? Wa yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyat. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyat. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyat. Dalam setiap rakaat, dalam 2 rakaat Rasul selalu membaca tahiyat. Sholat apa ini, wajib atau sunat? Pokoknya sholat aja. Sholat yang lebih dari 2 rakaat, pada 2 rakaat pasti at-tahiyat. Bangil pakai hadis ini Pak, Jawa Timur. Kecuali witir, awas. Witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat Pak. Yang pakai tahiyat itu witir yang 5 rakaat, di 4 rakaat baca. Witir yang 9 rakaat, pada 8 rakaat ada tahiyat. Kecuali witir ya, saya kecualikan. Hadisnya pugu. Ulangi Pak. Dan pada setiap 2 rakaat Rasul baca tahiyat. Tiap 2 rakaat beliau membaca tahiyat. Sudah. Sambil duduk menghipit kaki kiri. Sudah. Jadi Rasul setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat, pada 2 rakaat baca tahiyat nggak? Sholat wajib atau sholat sunnah? Nggak disebut. Oh, jangan sholat duhur itu jangan menyerupai sholat duhur. Tarawih 4 rakaat itu jangan menyerupai sholat duhur, nggak ada hadisnya Pak. Tarawih 4 rakaat jangan menyerupai sholat asar, nggak ada hadisnya Pak. Tarawih 4 rakaat jangan menyamai sholat isya. Duhur ada tahiyat, asar ada tahiyat, pada 2 rakaat, isya ada tahiyat. Tidak ada hadisnya. Yang tidak boleh menyerupai maghrib itu witir. Jadi kecuali witir. Witir yang 3 rakaat langsung tahiyat akhir Pak. Witir yang 5 rakaat pada 4 rakaat baca tahiyat, bukan 2 rakaat. Jadi ini hadis umum namanya. Kalau ada hadis umum, bawa saja keumumannya sebelum ada hadis yang khusus. Ariwe jadi pigujuru deh, namun imam nata 4 rakaat jadi 2 rakaat pakai tahiyat, riweuh. Balik aja ke sholat malam 2 rakaat aman. Tarawih 11 rakaat, 2 kali 4, 8 tambah 3, aman Pak. Ada DKM di Al-Furqan minta kepada saya, Ustadz bahas. Hah? Iya, 2 kali 4. Tidak masalah. Kata Rasul, sholat malam itu, sholat malam kan ini di 2 rakaat kan, 2 rakaat kan. Pak DKM Al-Furqan itu minta sama saya, bahas aja Ustadz. Yang 4 gimana, yang 2 gimana. Makanya di Saudi itu 2-2 Pak. Karena yang 4 itu ditafsiri. Bahkan sholatul lail wa nahari masna-masna. Sholat malam atau siang di sholat duha itu 8 rakaat Pak. Paling banyak, paling pol. 8 rakaat yang guluntung? Tidak. Sholat duha 2 rakaat salam. 2 kali 4. Maksimal 8. Sholat duha yang 12 rakaat hadisnya dhaif. Sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Dan sholat duha yang paling keren agak siangan Pak. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Saudi iklimnya. Kalau anak unta di kebun binatang teu kepanasan, beda ka Yuhan wae. Iklimnya iklim Indonesia. Jadi sholat duha yang paling keren itu agak siangan. Jam 10-an gitu. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Jadi karena yang 2 rakaat pakai tahiyat awal atau tidak? Jadi balik aja masjid itu kemarin 2 rakaat. Siga baheula deui. Jamaah teh nah cenah tina opat teh balik deui kana 2. Ada hadisnya salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Enggak ada masalah. Kalau yang 4 rakaat teh pakai tahiyat awal, entong ke nyerupaan duhur, tidak ada hadis. Salat tarawih 4 rakaat jangan menyerupai duhur, tidak ada hadisnya. Salat tarawih 4 rakaat jangan menyerupai asar, jangan menyerupai isya, tidak ada. Pangdidi opat Pak? Opat tilu. Tengah tahiyat awal. Kayak mau ngau tahiyat awal jika duhur kan? Kenapa? Oh awal. Kuma imam nah. Iya. Imam teh nanya dulu, saya juga nanya. Di sini 4 4 3 2 2 usah 2 aja. Karena sholat malam itu 2 rakaat.
Hadisnya sholatul lail wan nahari masna masna. Sholat sunat malam hari atau siang hari itu di 2 rakaat. Ada sholat duhur, qobla duhur 4 rakaat ada. Ba'da duhur 4 rakaat di 22. Ba'da Jumat 4 rakaat ada hadisnya di 22. Ba'da Jumat Bapak sholat duhur dulu, ba'da Jumat 2 rakaat dulu salam lalu berdiri lagi. Tapi anu sekaligus kan. Jadi nanti gembungan dulu panitia. Ini mau kembali ke 2 atau 4? DKM. Hah? DKM apa? Ya hadis Muslim dengan nomor 712. Tadi Bukhari-nya nomor 604 Pak. Mamum ada kuma imamnya nuturkeun. Muslim nomor 712 Pak. Bismillah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Aisyah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dalam bulan Ramadan? Yang nanya ke Aisyah bukan ke Rasul. Kumaha ari carana sholat Rasul di bulan Ramadan? Aisyah ngajawabna, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak lebih dari 11. Sekarang yang bertanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan 4 tilu gitu. Terus Pak. Jawab Aisyah, beliau sholat tidak lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun lainnya. Iya. Mula-mula beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya alangkah bagus dan lamanya. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan ditanya pula bagus dan 4 lamanya. Kemudian sholat witir 3 rakaat, kata Aisyah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah beliau tidur dulu sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku memang kelihatan tidur, tetapi hatiku tidak. Kata Aisyah, kamu nanya apa? Sholat malam bulan Ramadan kan? Baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Sekarang masuk ke pertanyaan, bulan Ramadan kamu tanya? Ya, 4-3. Tapi jangan kau tanyakan bagusnya mual untuk panjang surat. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Kata Rasul, ya Aisyah, inna aina yatanamani wala yanabu qalbi. Ya Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak. Setiap Rasul Allah tidur tapi hatinya nyaring karena mendapat wahyu kadang-kadang. Ada yang di pojokan, ulah sarewai atuh ngomong. Sesungguhnya Ustaz, kedua mataku tidur tapi hatiku kerek. Rasul mah matanya terpejam tidur tapi hatinya henteu. Jadi yang 443 itu Bukhari-nya nomor 604 Pak. Muslimnya 712. Sekarang kita lihat Bukhari nomor 130. Bukhari nomor 130. Rasul teh punya istri namanya Maimunah. Ai Maimunah boga dulur nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh bibina teh Maimunah. Maimunah teh bibina ditika ku Rasul. Ibnu Abbas masih kecil Pak. Ngenong di bumi Rasul teh. Tudek sare meletet. Rasul mah geus tidur. Ibnu Abbas ditunjangan Rasul. Tengah malam Rasul keluar. Ibnu Abbas ngilu keluar. Rasul teu wudu, ngilu wudu. Rasul salat malam. Silakan Pak, hadisnya. Dari Ibnu Abbas. 130. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu malam dia bermalam di rumah Maimunah, bibinya istri Nabi SAW, atau adik ibu Abdullah. Katanya, saya tidur melintang bantal sedang Rasulullah SAW dan istrinya beliau membujur. Dah leutik keneh Ibnu Abbas nama leutik keneh. Rasul jeung Maimunah tidur sejajar, dia mah melintang kasur terus leutik keneh terus. Rasulullah tidur hingga pertengahan malam atau sedikit kurang lebih. Ya. Kemudian beliau bangun, duduk sambil menggosok matanya dengan tangannya untuk menghilangkan kantuk. Sesudah itu beliau membaca 10 ayat penghujung surat Ali Imran. Jadi sebelum tahajud ya Rasulullah
Tidak wudu dulu, bangun duduk aja. Gisik-gisik soca. Baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi seterusnya. Sebelum tahajud tapi teu wudu heula Pak. Gugah mondok dina kasur maca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Kalau tak apal mah Qur'annya dicanda. Terus sediakeun terus. Kemudian beliau berdiri dan melangkah ke sebuah tempat air yang tergantung. Beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Kata Ibnu Abbas, selanjutnya aku berdiri pula dan berwudu seperti yang dilakukan Rasul. Berdirinya itu di kiri, cekrusnya lain di kiri, jangan ke di kanan. Sejajar dengan imam kalau sendirian. Terus Sesudah itu aku berdiri di samping beliau. Beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku, kemudian telingaku yang kanan, dan memilihnya menyuruh pindah dari kiri ke kanan beliau. di belah dia jangan lamun seorang ulah dikencat jadi mau tadi katuhu. Tapi sejajar agak sedikit ke belakang lah, sedikit ke belakang. Terus Lalu Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, hitung. Terus 2 rakaat. 2 rakaat kedua. 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat, dan sesudah itu 2 rakaat. 6 kali 2 rakaat. Nah, Rasul 2 kali 2 kali 6. 2 kali 6. Jadi 6 kali 2 12. 12 ya. Rasul yang pertama 2 rakaat itu sholat sunat iftitah bukan tahajud. Sholat sunat iftitah dulu 2 rakaat. Jadi Rasul itu 2 kali 5 ya, 10 kan Pak? 2 kali 6, yang 2 pertama itu sholat sunat iftitah. Jadi 2 kali 6 ya Pak? 12 terus? Jadi 12 rakaat ditambah sholat iftitah 2 rakaat dulu, ditambah 5 kali gitu. Terus? Kemudian beliau sholat witir bilangan ganjil. Kemudian beliau berbaring kembali hingga datang muadzin Bilal memberitahukan sholat subuh telah datang. Ya. Lalu beliau berdiri dan sholat sunnah yang ringkas 2 rakaat. Ya. Setelah itu beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh. Ya. Jadi qobla subuhnya setelah adzan subuh. Itu Bukhari nomor berapa Pak? 130. Sekarang Muslimnya nomor 2006 atau 738 dulu Pak. Muslimnya nomor 738. Abdullah bin Abbas ngendong di bumi Rasul, melintang kasur. Rasul dengan bojona Maimunah sejajar. 738 Pak. Silakan. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas. Katanya Ibnu Abbas bercerita kepadanya, pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya Maimunah Ummul Mukminin. Dia tidur melintang kasur, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istrinya memanjang kasur di belakang. Jadi Rasul sejar, dia budak kene dah. Terus terus beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Kemudian beliau baca 10 surat penghabisan Al-Imran. Ya, dari Inna fi khalqis samawati wal ardi wa laili wa nahar. 10 ayat terakhir Al-Imran. Sesudah itu beliau pergi ke tempat air, lalu beliau berwudu dengan membaguskan wudunya, dan sesudah itu beliau sholat. Kata Ibnu Abbas, aku pun bangun dan kulakukan pula pekerjaan seperti yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau, tetapi beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Mula-mula beliau 2 rakaat. Sholat Nabi itu 2 rakaat, 1. Terus kemudian 2 rakaat. 2. Kemudian 2 rakaat. 3. Kemudian 2 rakaat. 4. Kemudian 2 rakaat. 5. Kemudian 2 rakaat. Sama. Jadi 2 kali 6. Witir. Ya. Sudah itu beliau berbaring hingga mendengar adzan. Muadzin melantunkan suratnya untuk adzan subuh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun lalu sholat ringkas 2 rakaat. Setelah itu dia pergi ke masjid. Jadi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pakai ini Pak. 2 kali 5 karena iftitahnya di luar. 2 kali 6 sebetulnya. 2 kali 5 10 rakaat Pak. Bubar. Nanti tengah malam ada lagi imamnya.
2 kali 5 plus witir 3. Pakai hadis ini. Jadi sholat malam itu di 2 rakaat kan. 2 rakaat pertama adalah sholat sunat iftitah, baru tahajudnya 2 kali 5 jadi 10. Bukan sholat syukrul wudu juga. Bukan, sholat sunat iftitah Pak. Rasul keluar sholatnya itu tengah malam kurang dikit, jadi ngacu ke surat Al-Mujammil. Sekarang lihat hadis Muslim nomor 734 735. Kalau Imam Muslim itu menampilkan hadisnya sudah sistematis Pak. 734 dalil umum, 735 tafsir 734. Bukhari sudah ngaceng. Muslim dulu nomor 734 Pak. 734 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya pada suatu malam di bulan Ramadan. Pada suatu malam di bulan Ramadan. Jam berapa tidak disebut Pak. Kata Aisyah, pada suatu malam di bulan Ramadan. Ulangi Pak. Kata Aisyah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sholat di masjid. Iya. Lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Itu sholatnya Rasul malam 23, 24 tidak keluar, 25, 26 tidak keluar, 27. Jadi bukan malam pertama Ramadan Pak. Salah itu khatib yang ngomong. Rasul pada bulan Ramadan malam 23 keluar. Kalau malam-malam biasa Rasul di kamarnya keluar. Cuman sahabat yang belum pada pulang di masjid melihat tuh Rasul sholat yang ngilu tak wudu lah sholat Pak. Pada suatu malam, ulangi Pak. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasul sholat di masjid. Iya. Lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua, beliau diikuti oleh lebih banyak orang. Bukan 2 Ramadan, 23 Ramadan, 24 ngelok Rasul ke masjid. 25 datang lagi, sholat lagi. Diikuti semakin banyak terus. Lalu diikuti oleh banyak orang, yaitu satu kabilah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul lebih banyak lagi, tetapi Nabi SAW tidak keluar mendapatkan mereka. Setelah subuh beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada satu pun yang menghalangiku untuk keluar pada anda sekalian, melainkan hanya karena aku takut kalau sholat tarawih itu menjadi wajib. Gak ada kata tarawih. Kalau sholat malam itu diwajibkan Allah bagi kamu, kata Rasul. Cuman perjemaah tarawih. Kapan keluarnya Rasul? Pada satu malam. Pada satu malamnya jam berapa Rasul keluar? 7.35-nya Pak. Dari Aisyah. Dari Urwah bin Zubair, katanya Aisyah bercerita kepadanya, Rasulullah SAW pernah keluar tengah malam. Sudah. Pada suatu malamnya itu tengah malam ternyata. Bukan pada Isya Bapak. Rasul sholat mengimami sholat Isya. Sudah sholat Isya, pada Isyanya di rumah Aisyah tidur. Tengah malam Rasul keluar. Jadi Rasul mengikuti jadwal surat Al-Muzammil. Kita mengikuti surat Al-Mujammil tidak Pak? Tidak. Pada Isya langsung jam 9 beres Pak. Udah beres jam 9 sudah di rumah. Jam 8 beres. Iya. Pada suatu malam Rasul keluar setengah malam. Sebelum Rasul keluar hari-harinya di mana Rasul? Di rumah Aisyah tidurnya, sholatnya. Jadi pada suatu malam itu tengah malam ternyata. Tapi susah Pak, kalau kita mau merubah ini susah. Kenapa? Oh kalau di Tasik sudah mulai Pak, di Tasik Pak. Tanyakan ajengan Om Siatna waktu hidup. Tengah malam keluarnya Pak. Sholat qiyam Ramadan, tarawih. Tapi kalau di kita pasti masjid kosong. Ada Pak tengah malam? Iya. Jam 12 Pak. Karena kiainya sudah mensosialisasikan di sini. Pada suatu malam, jam berapa Rasul keluarin? Tengah malam ternyata. Kemudian ini saya bawa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah.
Ada hadis begini Pak, 1282 Pak baca, 1282. Jadi gini, boleh sholat taraweh ba'da isya, tapi ba'da isyanya al-atamah, ba'dal isya allati yad'un nas al-atamah. Ba'da isya atamah itu isya akhir Pak, jam 11. Waktu isya akhirnya itu bukan pada subuh Pak, bukan sampai subuh. Isya akhir teh sampai jam tengah malam Pak. Sebelum ganti hari. Iya. Iya, hese ngalaksana. Saya Pak, baca artinya Pak. Mal daratan. Iya. 1202. Iya betul. 1202 dari Abu Dawud Sulaiman bin Taubah menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Jubair, dari Zaidah, dari Abdullah bin Muhammad bin Akil, dari Jabil bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, pada waktu apa engkau melaksanakan sholat witir? Abu Bakar menjawab, pada awal malam sesudah gelap. Beliau berkata, sedangkan engkau wahai Umar? Umar menjawab, pada akhir malam. Nabi SAW bersabda, Sholat witir yang dimaksud Pak, sholat ganjil, qiyamul Ramadan ini. Ditanya Abu Bakar, kapan sholat witir? Maksudnya sholat witirnya bukan sholat witir yang 3 rakaat. Oh, saya mah ba'dal isya al-atamah. Ada ba'dal isya al-atamah Arabnya. Saya sholat witirnya qiyamul Ramadan ba'da isya akhir al-atamah. Siapa yang punya kamus yang lengkap namanya Al-Munawir. Al-Atama itu mendekati tengah malam. Tuh Abu Bakar sholat witirnya kan sebelum tidur. Sebelum tidurnya ba'da isya allati yad'unas al-Atama. Isya akhir Pak. Terus. Kalau Umar, saya mau diakhirkan. Oh, engkau kuat. Umar kuat kata Rasul. Kalau Abu Bakar hati-hati. Terus Pak. adapun engkau wahai Abu Bakar yang telah mengambil dengan hadiah yang amat kokoh, sedangkan engkau wahai Umar telah mengambil dengan kemauan yang kuat. Iya. Abu Dawud Sulaiman bin Taubah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Abad yang menceritakan dari Yahya bin Salim, dari Abdullah bin Nabi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah berkata kepada Abu Bakar, lalu dia pun menyebutkan hadis yang sama. Jadi ba'da isyanya boleh, tapi ba'da isyanya al-atamah. Al-atamah itu isya akhir jam 11. Jadi Rasul mengacu kepada surat Al-Muzammil. Maka dengan ini sudah kita tahu gambarannya. Waktunya harus mengacu kepada surat Al-Muzammil. Makanya 10 hari terakhir sholat Lailatul Qadarnya di malam hari kan. Bapak tidak ikut tarawih di masjid. Nanti aja sambil itikaf Bapak ke masjid jam 11 malam. Tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Udah tahiyatul masjid 2 rakaat, Bapak mulai sholat qiyamul Ramadan. Mau sendiri mau berjamaah terserah. Sholat di malam Qadar pada malam-malam ganjil 2 rakaat. Bapak tidak ikut tarawih pada isyanya. Nanti sholatnya tengah malam 2 kali 5 10 ya. Pertama doa iftitah, sholat iftitah. Lalu witir 3 rakaat. Kalau belum witir bisa Belum witir. setelah isya ikut Tarawih. tapi Tidak witir, bisa. Sholatnya nanti 2 saja, tidak witir lagi. Ya. Sudah sampai di sini. Witir Pak Agus pulang. Kumaha? Witir sebentar ikut witir aneh. Jadi sholatnya di masjid tinggal witir. Waktu witir pulang aja Bapak. Nanti tengah malam mau sholat lagi sama Bapak. Hadisnya sudah witir sholat lagi boleh tidak boleh? Hadisnya setelah witir. Muslim 713 Pak. Witir itu penutup sholat. Rasul sholat, tapi setelah sholat witir beres. Setelah witir sholat lagi 2 rakaat sambil duduk Rasul. Ayo duduk yang berdiri mah kumaha urang be. Rasul baru duduk tuh karena cangkel. 713 Pak. 713 dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, katanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah SAW. Aisyah,
beliau pernah sholat 13 rakaat. Mula-mula beliau sholat 8 rakaat, kemudian ditambah witir. 8 rakaat itu nganggo luntung dua-dua apa pasti? Tambah witir ya. 8 mula-mula 8 rakaat tambah witir. Witirnya tadi disebut ya, Pak ya? Teruskan. Kemudian sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tuh, geus witir sholat lagi. Katanya tidak boleh geus witir teh sholat lagi. Boleh, Pak. Mula-mula sholat Rasul 8 rakaat. 8 rakaatnya 2 kali 4 bisa. 4 kali 2 bisa. Kalau sholat malam 22 jadi 2 kali 4 8. Terus witir. Witirnya berapa rakaat? Nggak disebut. Teruskan, Pak. Terus saya setelah witir sholat sambil duduk 2 rakaat. Jadi geus witir teh menang sholat. Yang tidak boleh witirnya 2 kali dalam semalam. Terus. Ketika beliau hendak ruku, beliau berdiri lebih dahulu. Setelah itu baru beliau ruku, kemudian beliau sholat pula 2 rakaat sunnah fajar. Setelah adzan subuh sholat lagi. Sholatnya berapa rakaat? 13 ya, Pak ya? Tidak disebut. 8. Ditambah witir. Sholat sambil duduknya 2 rakaat ya. 10. Jadi witirnya 1 kalau begitu Rasul. Witirnya 1 kali. Iya. Bisa sholat. Sudah cukup sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang masih muskil, Bapak masih bingung, boleh? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau banyak pengetahuan. Nah, kalau antara sholat taraweh yang Qiyamul Ramadan. dengan tahajud itu gimana? Apakah Kata Pak, mula-mula al-muzamil qiyamul lail. Hukumnya wajib. Ada perubahan nama qiyamul lail itu nama lainnya tahajud. Berapa sholat? Itu pasti itu juga. Qiyamul lail, sholatul lail, tahajud itu juga sholatnya. jadi kalau sudah taraweh, katakanlah gitu ya, taraweh atau itu nggak usah tahajud lagi. Ada 2 pendapat. Karena sholatul lail dengan tahajud itu sholatnya satu sholat. Jadi kalau sudah tarawih di masjid tidak lagi sholat. Tapi ada hadis setelah witir Rasul sholat lagi, Pak. Yaitu sholat apa tuh? 2 rakaat, jangan witir. Ada yang mengatakan sudah tarawih boleh, tapi boleh, Pak. Pakai hadis Muslim 713. Asal sholatnya 2 rakaat, jangan pakai witir lagi. Ulama manhaj salaf Saudi boleh, Pak. Setelah tarawih dengan witir boleh sholat lagi 2 rakaat di rumah, boleh. Karena Rasul sudah witir, sholat lagi 2 rakaat tapi sambil duduk. Soal sambil duduk atau tidaknya tergantung. Jadi sederhananya kalau kita ikut taraweh di masjid, ikut witir, pergi di rumah malam, tahajud, boleh, Pak. tapi tanpa witir. Tanpa witir. Tidak boleh la witrani fi lailatin. Kalau di masjid taraweh tidak ada witir, nanti tahajud pakai witir juga boleh. Boleh. Tapi Rasul maksimal 11. Kenapa? Tapi Rasul maksimal 11, Pak Haji. Gimana? Ya di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Tidak lebih dari 11. Itu Rasul ngeswitir sholat teh 2 rakaat per diu. 2 rakaat per diu. Pan ngeswitir teh ditutup sholat teh. Tapi Rasul sholat lagi sambil duduk. Muslim 713, Pak. Jadi boleh tarawih dengan witirnya, Bapak sholat tapi 22 genap. Bapak tidak witir di masjid. Nanti witirnya setelah 2 witir pakai itu penutup, boleh. Nah, bagaimana dengan gabungan? Suka ada orang sholat taubat dulu, sholat hajat, sholat tasbih, sholat satu kan ada istiqoroh gitu sebelum jalan tahajud lah, karena ini bukan Ramadan. Ada orang yang rajin sekali, saya lihat dia tahajud, tapi Sholat taubat. ada taubat hajat lagi apa istiqoroh, taubat. Kalau sholat istikharah tidak ada waktunya, harus tengah malam sebetulnya. Sholat taubat juga hadisnya dhaif sebetulnya. Sholat hajat juga hadisnya dhaif sebetulnya. Sholat tasbih juga ada yang mengatakan dhaif, tapi manhaj salaf Saudi pakai sholat tasbih. Sekali saya seumur hidup boleh. Bapak malam hari itu bukan tahajud, taubat, sholat hajat, istikharah ya. Ada 2 pendapat. Kalau sudah tarawih di masjid selesai, sudah tidak ada lagi sholat. Pendapat pertama, Pak. Karena sholat tulail dan tahajud itu sama, sholatnya 1 bukan 2 sholat. Tapi 713 Rasul sudah witir, sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Jadi boleh setelah witir sholat lagi, gitu aja intinya. Niatnya mau tahajud silakan, mau istikharah silakan, tapi tidak ada istikharah itu harus tengah malam.
Hanya timingnya saja, waktunya waktu ijabah doa. Nah, yang lebih afdol. Iya, ijabah doa. Saya tutup programnya. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Pak RT bari narus. Semangat. Kenapa ente? Tidak, saya nggak cekap. Kami. Saya nggak, Pak Ustadz, saya nama Pak Asal. Oh iya, hari ini harus. Ya. Assalamualaikum Mas Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang sholat sunat qobla subuh. Ya. Saya beberapa kali dengar dari saya nggak baca hadis ya, tapi dengar dari beberapa kiai bahwa apabila datang kita ke masjid, waktunya mepet, tidak bisa ikut tidak bisa melaksanakan Qobla subuh. qobla subuh, maka dibolehkan qobla subuh setelah ikut sholat subuh. Iya, ada sahabat Pak. Enggak, pertanyaan gini Pak, kan bahasanya qobla, tapi kita setelah subuh sholat lagi. Nah, apakah niatnya qobla usolli, misalnya usolli qobla subuh padahal sebelum Bada itu bada. Jadi ada sahabat Pak. Setelah sholat subuh sholat lagi 2 rakaat. Kata Rasul, sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat nyinirat. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya bukan sholat ba'da subuh. Saya belum keburu sholat qobla subuh karena keburu qomat. Makanya saya ganti setelah sholat subuh. Satu hadis. Harusnya begini Pak, qobla subuh yang tertinggal tadi jangan setelah sholat subuhnya. Nanti setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Jangan sholat sesudah sholat subuh. Karena dia biasa rutin ketinggalan. Sholatnya itu jangan setelah sholat subuh, tapi setelah matahari terbit. Hadis yang mengatakan sahabat sholat qobla subuhnya setelah sholat subuh dhaif sebetulnya hadisnya. Di Daulul Autor ada. Tapi Bapak sudah rutin qobla subuhnya. Kalau tidak rutin ya jangan. Bapak pulang dulu ke rumah lah. Atau sekarang qobla subuhnya. Sholat qobla subuh yang tertinggal karena keburu qomat. Ya. Jangan ba'da subuhnya Pak. Tapi setelah matahari terbit agak meninggi. Niatnya qobla. Iya qobla. Mengganti sholat yang tertinggal luput, tapi sudah rutin Bapak. Kalau nggak rutin jangan. Bapak tidak tahajud, sudah rutin. Siang harinya Bapak sholat 12 rakaat, 2 kali 6. Kalau yang rutin tahajud kesiangan, sudah rutin tapi sholatnya 12 rakaat pas siang hari. Boleh sekali lagi Pak ya, memperjelas pertanyaan Pak Hedi tadi. Ya. Itu kan cerita tahajud nih. Saya baca dari beberapa buku itu ternyata paketan tahajud itu dimulai dari sholat syukur wudu, Iya. tobat, Iya. terus hajat, terus tahajud baru witir. Kalau Rasul sholatnya pertama sholat iftitah pembuka, tidak sholat hajat, sholat apa tadi? Tidak. Pokoknya 2 rakaat sebelum tahajud itu namanya sholat sunat iftitah. Bukan syukur wudu. Bukan syukur wudu Pak. Sholat sunat iftitah pembukaan. Jadi kalau Bapak sholat sunat tahajud, sholat sunat 2 rakaat dulu namanya sholat sunat iftitah. Setelah itu baru tahajud. Gimana kalau kan bukan disarankan ya, apa ini sunat muakkadah atau sunat biasa? Kan setelah wudu kita Syukur wudu. sholat sunat. Iya. Sholat sunat syukur wudu. Iya. Nah ini sunat wudu, apakah sunat wudu dilakukan kemudian kita atau gimana? Tidak. Sholat sunat iftitah saja lalu tahajudnya. Tidak di lalu syukur wudu. Kalau untuk syukur wudu di lain kesempatan aja. Karena Rasul mencontohkannya sholat sunat iftitah dulu, bukan syukrul. Dikiranya Rasul syukrul wudu, tidak. Sholat sunat iftitah 2 rakaat baru niatnya tahajud. Tapi kalau kaitannya dengan sholat tobat, sholat hajat, itu gimana? Tidak berangkai dengan tahajud. Tidak berangkai dengan tahajud. Pola dari Rasulnya, Rasul sebelum tahajud itu tidak syukur wudu, tidak sholat hajat, tidak sholat tobat. Ada juga sholat sunat iftitah. Kalau mau di tempat lain aja Pak, di waktu yang lain.
Oh, tidak bisa di dalam satu waktu rangkaian itu. Rangkaian tahajud tidak. Yang rangkaian tahajudnya sholat sunat fitrah saja Pak. Bisa sholat Kita tahajud, sunat witir. kita aja. Ya, betul Pak. Ada 3 ya. Ya, ya. Tapi boleh gitu ya. Kalau dirangkaikan, kan sunat. Lemah tadi. Kalau Rasul tidak merangkaikan sholat taubat, sholat tahajud dengan tahajud, tidak merangkaikan atau istikharah. Tahajud mah begini, sholat sunat iftitah, tahajud 2 rakaat, witirnya 3 kalau belum subuh. Sebaiknya gitu ya, jadi hajat dan lain-lainnya di waktu yang lain. Iya betul Pak, betul. Karena Rasul mencontohkannya tidak begitu. Rasul teh sholat syukur wudu dulu, kemudian sholat hajat, tobat tidak. Jadi pola dari Rasulnya begitu. Numpang soleh. Berarti kalau sholat taubat kayak sholat taubat, sholat hajat itu di waktu yang lain ya? Iya, iya. Tidak berangkai dengan tahajud begitu aja intinya. Cekap Rupin aja yang melangkungnya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita mungkin menambah pengetahuan saja gitu ya untuk kita laksanakan di Ramadan yang akan depan sekitar 2 minggu lagi, dan mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan. Amin. Ya Allah. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan